Selamat pagi Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Saya Patricia Dita Anggraini dengan NPM 193064 akan mempresentasikan paper pastoral keluarga. Tema yang sangat saya angkat dari paper saya ini adalah peran orang tua dalam pendidikan moral anak di masa pandemi COVID-19. Paper tentang dinamika kehidupan keluarga ini berisi laporan penelitian terhadap 3 keluarga Katolik yang telah saya analisa. Latar belakang saya menulis paper ini adalah melihat keadaan Indonesia saat ini yang sedang melawan virus COVID-19. Virus ini berdampak bagi bidang-bidang kehidupan seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, bahkan bidang pendidikan. Sejak Maret 2020, pendidikan di Indonesia ditiadakan atau digantikan dengan belajar dari rumah, baik itu pendidikan iman, pendidikan akademik, sosial, intelektual, bahkan pendidikan moral. Artinya, pendidikan di Indonesia ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, dilaksanakan di rumah. Saya yakin bahwa selama 1 tahun lebih anak-anak belajar di rumah, mereka mengalami banyak hal, terutama dalam penurunan moral. Dalam paper ini, saya menyorot tentang pendidikan moral anak. Jadi, saya tertarik untuk membahas paper ini, saya tertarik dengan peran orang tua dalam pendidikan moral di masa pandemi seperti ini. Dalam paper saya ini, saya meneliti 3 responden dengan menggunakan pertanyaan, apa yang mereka pahami tentang peran orang tua dalam pendidikan moral bagi anak-anak, terus pendidikan moral seperti apa yang diberikan bagi anak-anak selama pandemi COVID-19, upaya apa saja yang telah orang tua berikan dalam pendidikan moral anak-anak, dampak positif seperti apa yang timbul dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan moral anak, dan juga apa dampak negatif yang ditimbulkan. Hasil analisa dari wawancara pertanyaan 1 dengan pertanyaan, apa yang orang tua pahami tentang peran orang tua dalam pendidikan moral bagi anak-anak? Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, menurut ketiga responden, peran orang tua dalam pendidikan moral anak yaitu orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan moral anak, sebab orang tua adalah cermin anak dalam pembentukan moral anak, dan orang tua adalah tempat pertama untuk anak mendapatkan pendidikan moral. Itu artinya bahwa peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi pusat penting bagi mereka dalam mendampingi anak terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini tidak mudah bagi orang tua karena mereka memiliki peran yang begitu kompleks. Mereka memiliki tantangan untuk memberikan pendidikan moral bagi anak-anak mereka. Mereka tidak hanya menjadi cermin, tetapi mereka menjadi lebih dari itu. Kemudian, hasil analisa wawancara pertanyaan kedua dengan pertanyaan pendidikan moral seperti apa yang diberikan bagi anak-anak selama COVID-19 ini. Di sini dari hasil wawancara ketiga responden, mereka menyatakan bahwa pendidikan moral yang diberikan kepada anak-anaknya yaitu tetap melakukan pengenalan lingkungan, menumbuhkan sikap tanggung jawab, namun tetap bersikap sopan santun dan juga disiplin. Artinya, menjadi anak yang bermoral perlu adanya kedisiplinan, keterkaitan terhadap kelompok dalam menentukan sikap. Anak-anak tidak hanya diberi contoh, tetapi mereka juga perlu kebebasan untuk mengekspresikan apa yang telah mereka lihat dan juga dicerna. Pendidikan moral artinya upaya untuk membawa seseorang, terlebih anak-anak, untuk hidup dan berperilaku dengan baik. Di dalam suatu keluarga Katolik, pendidikan moral merupakan sekolah nilai-nilai kemanusiaan dan juga iman Katolik. Kemudian, hasil analisa wawancara pertanyaan ketiga.
upaya apa saja yang orang tua berikan dalam pendidikan moral anak-anak. Di sini dari hasil wawancara saya kepada ketiga responden, kesimpulannya mereka menjawab upaya yang mereka lakukan sebagai orang tua dalam pendidikan moral anak, yaitu mereka menjadi pendidik dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan baik seperti menemani belajar dan juga bermain, dan mengajarkan bagaimana tetap berinteraksi dengan orang lain. Artinya, menjadi pendidik, orang tua bisa menjadi guru teman orang tua bagi anak-anak, sehingga apa yang anak-anak peroleh tidak hanya pendidikan akademik dan iman, melainkan juga pendidikan moral. Orang tua berhak menemani anak-anak belajar dan juga bermain, mengajarkan untuk tetap menjalin interaksi dengan orang lain, bahkan berupaya memberikan pembiasaan-pembiasaan baik di rumah. Lalu hasil analisa wawancara pertanyaan keempat. Apa dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan moral anak-anak? Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ketiga responden menjawab bahwa dampak-dampak positif yang timbul akibat pandemi COVID-19 terhadap pendidikan moral anak, yaitu orang tua dapat memantau perkembangan anak lebih intens, sehingga mereka dapat memotivasi dan juga dapat berdiskusi bersama agar anak dekat dengan keluarga. Dalam hal ini, orang tua dapat memotivasi anak-anak berdiskusi kecil bersama, memantau perkembangan anak lebih intens. Karena pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun lebih, pasti membawa dampak-dampak di berbagai sektor kehidupan, terutama pendidikan. Dampak positif dan dampak negatif pasti ada bagi pendidikan moral anak-anak. Kemudian yang terakhir, hasil analisa wawancara pertanyaan kelima dengan pertanyaan, apakah dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan moral anak-anak? Dari ketiga responden ini, mereka menjawab bahwa selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak negatif itu sendiri yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan moral anak, yaitu anak-anak sekarang menjadi kecanduan HP sehingga membuat mereka malas untuk bersosialisasi. Mereka juga mengalami kesulitan belajar dan juga susah diatur. Sehingga mau tidak mau sekarang ini karena pembelajaran di rumah secara daring, anak-anak juga butuh yang namanya alat komunikasi seperti handphone untuk mengakses pembelajaran online. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak negatif, anak-anak kecanduan HP yang memberi pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak khususnya pada usia sekolah dasar. Namun pengaruhnya berbeda-beda. Pengaruh yang terlihat pasti pada perkembangan moral anak. Sehingga karena sudah diketahui dampak negatif dari pembelajaran di rumah dan mempengaruhi pendidikan moral anak, orang tua berperan untuk mengawasi dan memantau perkembangan anak selama pembelajaran dari rumah. Bagaimana jika orang tua tidak begitu paham dan membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya tanpa pengawasan? Tentu hal ini bukan hal yang baik, karena sebagian anak-anak sekarang sudah memegang alat komunikasi seperti handphone yang diberikan oleh orang tuanya, dan terkadang orang tua kurang membatasi penggunaan handphone tersebut. Dari semua hasil wawancara 1, 2, 3, 4, dan 5, dapat diambil kesimpulan bahwa masa pandemi COVID-19 ini orang tua memiliki tantangan dalam memberikan pendidikan moral bagi anak-anak mereka. Peran mereka bersinergi untuk anak agar pendidikan moral mereka tertuju secara tepat. Upaya orang tua yang dilakukan untuk pendidikan moral anak seperti menjadi pendidik, menemani belajar dan bermain. Dari pandemi ini,
membawa dampak-dampak bagi pendidikan moral seperti dampak positif dan negatif. Adapun dampak-dampak positif yang ditimbulkan dari pandemi COVID yaitu orang tua dapat memantau perkembangan anak secara lebih instan sehingga dapat memotivasi dan berdiskusi bersama agar anak lebih dekat dengan keluarga. Sekian presentasi paper pastoral keluarga saya dengan tema peran orang tua dalam pendidikan moral anak di tengah masa pandemi COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa dan berkah dalam.